Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Lilis Lismayanti sebagai dosen pembimbing keperawatan komunitas. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rinda, saya dari kelas 3D S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang infeksi saluran pernapasan akut. Nah, di sini apa sih yang disebut dengan ISPA? Nah, ISPA tersendiri adalah infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru yang berlangsung sekitar 14 hari. ISPA mengenai struktur saluran di atas laring, tetapi kebanyakan penyakit ini mengenai bagian saluran atas dan bawah secara stimulan atau berurutan menurut Nurijal 2009. Istilah ISPA meliputi 3 unsur, yaitu ada infeksi. Nah, infeksi adalah masuknya kuman ke dalam tubuh kita sehingga dapat berkembang di dalam tubuh yang akan menyebabkan gejala penyakit. Yang kedua ada saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan ini mulai dari hidung sampai ke alveoli dan juga akut. Yang kedua ada penyebab ISPA. Menurut Webcast 2004 menyatakan penyakit ISPA dapat disebabkan oleh berbagai penyebab seperti bakteri, virus, mikroplasma, jamur, dan lain-lainnya. ISPA bagian atas umumnya disebabkan oleh virus, sedangkan ISPA bagian bawah dapat disebabkan oleh bakteri. Umumnya mempunyai manifestasi klinis yang berat, sehingga menimbulkan beberapa masalah dalam penanganannya. Bakteri penyebab ISPA antara lain adalah genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Nah, virus penyebab ISPA antara lain golongannya ada paramycovirus, atau termasuk di dalamnya virus influenza, virus parainfluenza, dan virus campak. Adenovirus, coronavirus, picornavirus, herpesvirus, dan lain-lain. Di negara-negara berkembang, umumnya kuman penyebab ISPA adalah Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Nah, di sini ada patofisiologinya. Perjalanan penyakit ISPA ini dimulai dengan berinteraksinya virus dengan tubuh. Masuknya virus sebagai antigen ke saluran pernapasan menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran napas bergerak ke atas mendorong virus ke arah laring atau dengan suatu tangkapan refleks spasmus oleh laring. Nah, jika refleks tersebut gagal, maka virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran pernapasan. Iritasi virus pada kedua lapisan tersebut menyebabkan timbulnya batuk kering. Kerusakan struktur lapisan dinding saluran pernapasan ini menyebabkan kenaikannya aktivitas kelenjar mukus yang banyak terdapat pada dinding saluran nafas, sehingga terjadilah pengeluaran cairan mukosa yang melebihi batas normal. Rangsangan cairan berlebih menimbulkan gejala batuk, sehingga pada tahap gejala ISPA ini yang paling menonjol yaitu batuk. Adanya infeksi virus merupakan predisposisi terjadinya infeksi sekunder bakteri. Akibat infeksi virus tersebut, terjadilah kerusakan mekanisme mukosiliaris yang merupakan mekanisme perlindungan pada saluran pernafasan terhadap infeksi bakteri, sehingga memudahkan bakteri patogen yang terdapat pada saluran pernapasan Streptococcus ini menyerang mukosa yang rusak tersebut. Nah, ada perjalanan klinis penyakit ISPA dibagi menjadi 4. Yang pertama ada
tahap prepatogenesis. Nah, pada tahap ini penyebab telah ada, tetapi penderita belum menunjukkan reaksi apa-apa. Yang kedua ada tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini si virus merusak lapisan epitel dan juga lapisan mukosa, sehingga tubuh akan menjadi lemah, apalagi jika keadaan gizi kita itu dan daya tahan tubuhnya sebelumnya memang sudah rendah. Yang ketiga ada tahap dini penyakit. Nah, di dalam tahap dini penyakit ini dimulainya dari munculnya gejala penyakit, timbullah gejala demam dan juga batuk. Yang terakhir ada tahap lanjut penyakit. Nah, di dalam tahap lanjut penyakit ini dapat dibagi menjadi 4 pula, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan ateretaksis, menjadi kronis, dan dapat meninggal akibat pneumonia. Nah, di sini ada manifestasi klinis. Proses inflamasi yang terjadi pada setiap bagian saluran pernapasan atas maupun bawah yang meliputi infiltrat peradangan dan uji mukosa, kongestif vaskuler, dan juga bertambahnya sekresi mukus serta perubahan struktur fungsi siliare menurut Mutakin 2008. Depkes RI juga membagi tanda gejala ISPA menjadi 3 unsur, yaitu gejala dari ISPA ringan. Seorang anak dinyatakan menderita ISPA ringan jika ditemukan satu atau lebih gejala-gejala. Contohnya, yang pertama ada batuk, yang kedua ada serak. Nah, serak ini yaitu anak bersuara parau pada saat mengeluarkan suara. Yang ketiga ada pilek. Pilek ini yaitu mengeluarkan lendir atau ingus dari hidung. Yang keempat ada panas atau demam dengan suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Lebih dari 40 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada gejala dari ISPA sedang. Seorang anak dinyatakan menderita ISPA jika ditemukan satu atau lebih. Nah, gejala-gejala yaitu seperti pernapasan cepat atau fast breathing sesuai umur, yaitu untuk kelompok umur kurang dari 2 bulan, frekuensi napasnya 60 kali per menit atau lebih untuk umur 2 tahun. Nah, di sini ada faktor resiko ISPA. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 2. Ada satu, pencemaran udara dalam rumah. Nah, yang disebut dengan pencemaran udara dalam rumah ini contohnya seperti asap hasil dari pembakaran, atau juga seperti asap rokok dengan konsentrasi yang tinggi yang dapat merusak mekanisme pertahanan paru-paru yang dapat memudahkan timbulnya ISPA. Yang kedua dengan ventilasi rumah. Ventilasi rumah ini adalah proses penyediaan udara yang mengarahkan udara yang masuk dari luar ke dalam, baik secara alami maupun secara mekanis. Nah, salah satu dari fungsi ventilasi rumah tersendiri adalah untuk mensuplai udara bersih yang mengandung kadar oksigen. Yang kedua ada faktor individu anak. Nah, dapat dibagi menjadi 3, yaitu dengan 1, berat badan lahir. Kenapa berat badan lahir? Karena dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak maupun baik secara fisik maupun secara mental pada bayi. Bayi dengan berat badan rendah mempunyai risiko kematian dibandingkan berat badan bayi yang normal. Yang kedua ada kebutuhan gizi. Nah, kebutuhan gizi ini muncul sebagai faktor resiko yang sangat penting untuk terjadinya ISPA. Karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ada hubungan antara gizi dan infeksi paru, sehingga anak-anak dengan gizi buruk ini dapat terjadinya resiko pneumonia. Yang ketiga ada status imunisasi. Nah, status imunisasi ini sangat penting juga untuk mencegah terjadinya ISPA. Karena dengan imunisasi seperti difteri, campak akan meningkatkan cakupan imunisasi yang besar untuk mencegah terjadinya ISPA. Yang terakhir ada faktor perilaku. Di sini ada tindakan segera dan juga pengamatan tentang balita. Di sini ada komplikasi ISPA.
Yang pertama ada otitis media, yang kedua rhinositis, yang ketiga pneumonia, yang keempat epistaxis, yang kelima konjungtivis, dan juga yang keenam ada faringitis. Nah, di sini ada beberapa pencegahan ISPA. Yang pertama ada menjaga kesehatan gizi. Dengan menjaga kesehatan gizi, kita akan terhindar dari penyakit ISPA. Nah, contohnya dengan apa kesehatan gizi itu? Kita dengan cara makan makanan yang bergizi. Contohnya banyak makan 4 sehat, 5 sempurna, minum banyak air putih, olahraga secara teratur. Yang kedua ada imunisasi. Nah, pemberian imunisasi ini sangat penting bagi anak-anak maupun dewasa karena imunisasi ini dilakukan untuk mencegah timbulnya ISPA dan menjaga kekebalan tubuh kita. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan ini dapat mencegah ISPA pula yang disebabkan oleh virus bakteri yang ditularkan oleh seseorang yang telah terjangkit penyakit yang melalui udara yang tercemar. Yang selanjutnya ada penata laksanaan ISPA. Penata laksanaan ISPA meliputi langkah atau tindakan sebagai berikut. Pertama ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini artinya memperoleh informasi tentang penyakit anak dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibunya, melihat dan mendengarkan anak. Hal ini penting banget nih selama pemeriksaan ini anak agar tidak menangis. Nah, jika menangis pula akan meningkatkan frekuensi napas. Nah, diusahakan agar anak tetap dibantu oleh ibunya. Menghitung napas dapat dilakukan tanpa membuka baju anak. Bila baju anak tebal, mungkin perlu membuka sedikit untuk melihat gerakan dadanya. Nah, untuk melihat tarikan dada bagian bawah, baju anak harus dibuka sedikit tanpa pemeriksaan auskultasi dengan stetoskop penyakit pneumonia yang dapat didiagnosa. Yang kedua ada klasifikasi ISPA. Program pemberantasan ISPA atau P2ISPA mengklasifikasi bahwa ISPA itu sebagai berikut. Yang pertama pneumonia berat. Nah, pneumonia berat ini ditandai dengan adanya klinis tarikan dinding dada ke dalam atau disebut dengan chest indrawing. Nah, yang kedua ada pneumonia. Pneumonia ini ditandai dengan secara klinis oleh adanya napas cepat. Yang ketiga ada bukan pneumonia. Bukan pneumonia ini ditandai secara klinis oleh batuk pilek, bisa disertai dengan demam, tanpa ada tarikan dinding dada ke dalam, tanpa napas cepat, rhinofaringitis, faringitis, dan tonsilitis tergolong bukan pneumonia. Yang terakhir ada pengobatan. Pengobatan ini yang pertama ada pneumonia berat. Pengobatannya dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik parenteral, oksigen, dan sebagainya. Yang kedua ada pneumonia, diberi obat antibiotik contrimmoxazole per oral. Nah, bila penderita tidak mungkin diberi contrimmoxazole atau ternyata dengan pemberian obat ini adalah penderita menetap, dapat dipakai obat antibiotik pengganti, yaitu ampicillin, amoxicillin, atau juga penicillin prokain. Kalau bukan pneumonia, tanpa pemberian obat antibiotik, diberikan perawatan di rumah saja untuk dapat digunakan obat. Untuk batuk dapat digunakan obat batuk tradisional atau obat batuk yang lainnya yang mengandung zat yang merugikan seperti kodein dan dextrometorphan, antihistamin. Jika demam diberikan obat penurun panas yaitu paracetamol. Nah, penderita dengan gejala batuk pilek bila dapat pemeriksa tenggorokan didapat adanya bercak nanah atau eksudat disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di leher dianggap sebagai radang tenggorokan oleh kuman Streptococcus dan harus diberikan antibiotik atau penicillin selama 10 hari. Nah, tanda bahaya setiap bayi atau anak dengan tanda bahaya harus diberikan perawatan khusus untuk pemeriksaan yang selanjutnya. Di sini ada perawatan di rumah. Beberapa hal yang perlu dikerjakan oleh seorang ibu dengan mengatasi anaknya yang menderita ISPA. Yang pertama ada mengatasi panas atau demam. Nah,
Untuk anak usia 2 bulan sampai 5 tahun, demam dapat diatasi dengan memberikan parasetamol, dengan kompres, bayi di bawah 2 bulan dengan demam harus segera dirujuk. Parasetamol diberikan 4 kali tiap 6 jam untuk waktu 2 hari. Cara pemberiannya, tablet dibagi sesuai dengan dosisnya, kemudian digerus dan juga diminumkan. Memberikan kompres dengan menggunakan kain bersih, celupkan pada air, tidak perlu pakai air es. Yang kedua, mengatasi batuk, dianjurkan memberikan obat batuk yang aman, yaitu dengan ramuan tradisional, yaitu jeruk nipis setengah sendok, dicampur dengan kecap atau madu setengah sendok, diberikan 3 kali sehari. Selanjutnya ada pemberian makanan. Nah, berikan makanan yang cukup gizi, sedikit-sedikit tetapi berulang-ulang, yaitu lebih sering dari biasanya. Nah, lebih-lebih jika muntah. Pemberian ASI pada bayi yang menyusu tetap diteruskan. Yang terakhir ada pemberian minuman. Usahakan pemberian minuman ini adalah seperti air minum, air putih, air buah, dan sebagainya. Lebih banyak dari biasanya akan membantu mengencerkan dahak. Kekurangan cairan akan menambah parah sakit yang dideritanya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.